Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Putri Dianti dengan NIM 2200018426. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi PBA, yaitu dengan judul analisis sentimen terhadap aplikasi Duolingo di Google Play Store dengan menggunakan algoritma SVM. Oke, jadi topik yang diambil yaitu analisis sentimen. Untuk studi kasusnya yaitu menggunakan aplikasi Duolingo, sentimen aplikasi Duolingo di Google Play Store. Kemudian alasan memilih studi kasus ini yaitu karena aplikasi Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa asing yang sudah sangat terkenal dengan download penggunanya yaitu sekitar 500 juta. Nah, kemudian analisis sentimen ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sih sentimen pengguna itu terhadap aplikasi Duolingo ini yang dilihat dari komentar di Google Play Store. Nah, kemudian diharapkan dari analisis sentimen ini dapat memberikan insight terkait kelebihan, kekurangan, dan peluang terhadap pengembangan fitur aplikasi Duolingo. Kemudian untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat project ini ada library Pandas, NumPy, Matplotlib, Array, kemudian sklearn, NLTK, sama WordCloud. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan yaitu Google Colab atau Colab Notebook. Kemudian untuk datasetnya, di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle. Untuk linknya bisa diakses di sini mind mapnya. Kemudian untuk aplikasi, apakah project ini sudah dibuat oleh seseorang sebelumnya? Ya, untuk analisis sentimen terhadap aplikasi, berbagai aplikasi dengan algoritma SVM memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun saya belum menemukan untuk topik terkait analisis sentimen terhadap aplikasi Duolingo. Kemudian untuk referensi terkait algoritma SVM, di sini saya menemukan di Kaggle. Untuk linknya bisa diakses di sini juga. Kemudian untuk flowchart dari programnya sendiri, di sini yang pertama import dataset terlebih dahulu yang dari Kaggle yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian dilakukan pelabelan data. Di sini pelabelan datanya itu menggunakan kolom dari skor yang sudah disediakan di dataset dari Kaggle sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu preprocessing data, lalu pembagian data dibagi jadi data training sama data testing. Kemudian data trainingnya ini 80% dan data testingnya ini 20%. Kemudian setelah itu data trainingnya ini dimodelin oleh SVM. Kemudian data testing, kemudian evaluasi model, lalu analisis dari hasil yang sudah di training dan di testing. Oke, kemudian untuk insight yang didapatkan setelah mengerjakan project responsi PBA ini, untuk tantangan sendiri saya pada awalnya itu mencoba untuk mengklasifikasi sentimennya menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Kemudian labelnya ini diberikan berdasarkan rating yang sudah disediakan di Kaggle, yaitu untuk skor 1-2 diklasifikasikan jadi negatif, skor 3 yaitu netral, dan skor 4-5 itu positif. Namun setelah dicoba, model ini menunjukkan performa rendah karena jumlah datanya untuk yang kelas netral ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelas negatif dan juga positif, sehingga datasetnya ini jadi nggak seimbang. Kemudian untuk ngatasin tantangan tersebut, saya menggabungkan kelas netral ke dalam kelas negatif. Dengan begitu, klasifikasinya diubah menjadi 2 kelas, yaitu kelas puas atau positif, yaitu di skor atau rating 4-5. Kemudian untuk yang tidak puas atau negatif sendiri itu diambil dari skor atau rating 1-3. Kemudian setelah dilakukan pelatihan ulang dengan klasifikasinya ini 2 ini, positif dan negatif, itu akurasi modelnya cukup bagus, yaitu mencapai 87%. Kemudian untuk pembelajaran yang saya dapat dari project responsi ini, jadi di sini stopboardnya itu nggak semua stopboard tuh harus dihapus, karena untuk analisis sentimen ini kita memerlukan kata-kata seperti tidak, kayak
not, don't gitu. Jadi itu perlu kata-kata atau stop word yang don't atau not ini perlu dipertahankan karena bisa mempengaruhi hasil dari positif dan negatif. Kemudian di sini saya menggunakan n-gram untuk membantu modelnya memahami frasa dengan misal dua kata kayak not helpful atau too slow. Kemudian di sini saya menggunakan visualisasi word cloud untuk memberikan gambaran yang jelas terkait kata-kata yang sering muncul di setiap kategori sentimen. Kemudian insight yang saya dapat dari analisis sentimen terkait aplikasi Duolingo yang pertama yaitu kelebihan dari aplikasi ini yaitu banyaknya pengguna yang puas karena aplikasinya itu menyenangkan atau fun, kemudian mudah digunakan dan sangat membantu mereka untuk belajar terkait bahasa asing. Kemudian untuk kekurangannya di sini sebagian pengguna itu mengeluhkan karena terlalu banyak iklan. Kemudian sistem level yang membingungkan serta fitur yang terkunci. Ada beberapa fitur yang masih terkunci karena tidak berlangganan. Kemudian untuk manfaat yang saya dapatkan dari project responsi ini yaitu melatih kemampuan dalam preprocessing text dan membangun model machine learning. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi pengguna terhadap suatu aplikasi. Yaitu di sini saya mengangkat tentang aplikasi Duolingo. Kemudian untuk codingannya di sini di Google Colab. Untuk pertama kita persiapan dulu import library yang akan digunakan. Di sini ada import NumPy, kemudian ada Pandas, ada Matplotlib, ada Seaborn, ada word cloud, ada Ray, ada NLTK, kemudian ada sklearn juga. Jadi untuk NumPy ini untuk manipulasi data dan komputasi sama Pandas. Kemudian visualisasinya pakai Matplotlib sama Seaborn dan juga word cloud. Kemudian untuk preprocessingnya di sini array itu untuk membersihkan teks, remove. Kemudian untuk NLTK ini buat stop word. Kemudian sklearn ini buat TF-IDF yang mengubah teks menjadi vektor numerik. Kemudian di sini ada sklearn buat training, membagi data training sama data test, sama buat model SVM-nya. Kemudian untuk evaluasi juga untuk klasifikasi report sama confusion matrix. Kemudian setelah import library di sini ada load dataset terlebih dahulu. Di sini saya simpan di Google Colab Notebooks responsi PBA. Kemudian di sini saya akan menampilkan head atau data dari 1 sampai 5 dari file CSV yang sudah di load ini dari Google Drive. Kemudian di sini untuk nampilin jumlah data dari file tersebut. Di sini ada 10.000 data. Kemudian info ini buat lihat info terkait isian dari masing-masing kolom dan baris. Kemudian di sini saya cek juga missing values-nya. Kebetulan di sini untuk missing values-nya dari konten sama skor ini 0, jadi keisi semua, nggak ada yang kosong. Jadi nggak usah dilakukan drop atau penghapusan data. Untuk yang review created sama reply content dan replayed ini sebenarnya nggak diperluin, jadi nggak apa-apa kalau misal ada missing value-nya. Kemudian setelah itu, setelah datanya sudah terisi, nggak ada yang kosong, kita labelin dulu sentimennya berdasarkan skor. Karena di Kaggle ini emang ada skornya atau ratingnya, jadi saya bisa ngelompokin berdasarkan rating untuk analisis sentimennya. Di sini saya menggunakan analisis atau klasifikasi positif negatif. Untuk positif tadi di bintang 5 sama
4, kemudian untuk negatif di bintang 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ditampilin hasil yang udah dilabelin. Contohnya di sini ada too much repetition of some easy things. Jadi ini dilabelin ke 1 ya, positif. Kemudian the S for super are too much. Di sini dilabelin 0 karena sentimennya negatif. Kemudian Duolingo is a great app. Ini labelnya 1, dilabelin sebagai positif. Kemudian lanjut untuk pre-processing data. Di sini untuk menghapus data seperti hashtag, kemudian tagar, kemudian link HTTP, kemudian angka, dan juga simbol-simbol yang tidak diperlukan seperti titik, koma, dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini untuk hapus emoji dengan menggunakan ASCII. Kemudian di sini replace tone, kemudian ada case folding untuk mengubah hurufnya menjadi kecil. Kemudian ini buat stemming pakai Porter karena di sini ulasannya itu bahasa Inggris. Kemudian di sini buat stopwords. Nah, di sini stopwordnya bahasa Inggris sambilnya. Kemudian karena di stopwords itu ada kayak negasi, jadi negasi ini tetap dipertahankan. Jadi saya menyimpan kata-kata yang perlu dipertahankan atau nggak dihilangin, yaitu ada no, not, very, to, against, dan lain-lain. Yang penting buat analis sentimen. Kemudian di sini buat ngapus dari stopwords ini dikurangi dengan stopwords yang harus dipertahankan ini. Kemudian di sini fungsi buat hapus stopwords-nya. Kemudian di sini untuk gabungin semua fungsi-fungsi sebelumnya yang sudah dideklarasiin ke teksnya yang akan di cleaning. Kemudian di sini untuk nampilin data yang sudah di cleaning sama yang belum di cleaning. Di sini terlihat perbedaannya pada emoji ini. Yang sebelumnya ada emoji, jadi nggak ada emoji setelah di cleaning. Kemudian juga huruf depannya, huruf yang besar ini diubah jadi huruf kecil setelah di cleaning, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini optional aja itu untuk nyimpan hasil cleaningnya. Setelah itu di sini saya memvisualisasikan hasil tadi yang udah dilabelin ke dalam grafik. Di sini pakai grafik bar. Jadi di sini setelah dilabel kita tahu bahwa sentimen negatif itu ada 4.882 dan sentimen positif yaitu 5.118. Di sini datanya cukup seimbang, jadi cukup baik untuk di training. Kemudian di sini saya membuat visualisasi word cloud untuk melihat kata-kata dari sentimen negatif dan positif. Nah, di sini untuk sentimen negatif sendiri ada banyak kata yang ditampilkan. Oke, mungkin untuk yang negatif sendiri di sini ada ad, ini ya iklannya yang terlalu banyak tadi. Kemudian annoying, kemudian ada mistakes, dan seterusnya. Kemudian untuk yang positif sendiri di sini ada good, fun, kemudian love, kemudian udah itu aja, dan seterusnya. Kemudian setelah di cleaning tadi kita buat modelnya untuk di training. Di sini pakai SVM. Ini untuk split data terlebih dahulu, data training sama data testing. Data trainingnya tadi 80%, kemudian data testingnya itu 20%. Kemudian menggunakan TF-IDF. Setelah itu ini untuk model SVM-nya.
di sini pakai balance biar data yang di training tuh balance. Kemudian di sini ada cross validation juga, yaitu dengan skornya yaitu 5. Kemudian di sini ditampilin yang sudah di training, akurasinya, rata-rata, precision, recall, dan juga F1 skornya. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini untuk modeling aja, reportnya dari klasifikasi tadi yang udah di training. Nah, didapat tadi akurasinya yaitu trainingnya 0,866 atau sekitar 87%. Selanjutnya di sini untuk confusion matrixnya saya tampilin menggunakan Seaborn dan Matplotlib. Nah, di sini untuk hasil prediksinya untuk yang positif ini dapat 851 yang benar, kemudian prediksi yang salah untuk yang positif itu 163. Jadi ya udah cukup bagus gitu, karena yang diprediksi benar itu lumayan banyak. Kemudian di sini untuk prediksi negatifnya yaitu 881 untuk yang negatif, sedangkan prediksi negatif yang salah yaitu 105. Kemudian di sini saya tampilin fungsi untuk ngecek sentimennya. Aku tuh mau lihat kayak ulasan aslinya itu kayak gimana, kemudian dilabelin sebagai apa gitu. Nah, di sini saya nampilin contohnya di sini ulasan yang positif. Ulasan aslinya tuh kayak gini: I like this learning app game. I said that cause your a child can have a good learning lesson and use it like Instagram is not for making reels and blah blah blah. Jadi di sini dikategoriin sebagai sentimen positif karena di sini mungkin ada I like this learning app, kemudian ada good learning lesson gitu. Kemudian di sini untuk sentimen negatifnya atau nggak puas itu kayak gini: Duolingo needs a one cause they deleted my 72 streak and don't have a lot of games to get it back, and I'm tired blah blah blah, so and I am tired of getting so many ads. Jadi banyak iklan gitu. Jadi di sini dilabelin sebagai sentimen negatif. Oke. Kemudian di sini saya coba untuk kalimat baru. Contohnya ini, this app is amazing and very helpful for learning new language. I love it. Jadi di sini diprediksi sebagai sentimen positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk responsi yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.